Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini berjumpa kembali dengan saya Wahyudi Rahmat di podcast Wahyudi RM dalam sesi Lentera Ilmu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai PGRI kembali, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia. Di materi kali ini atau diskusi kita kali ini, saya akan bahas mengenai apa sebenarnya dari arti berorganisasi dan bagaimana bentuk motivasi guru ketika berorganisasi. Tapi sebelum saya lanjut, silakan di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share podcast saya ini. Mana tahu bermanfaat dan bisa menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Oke, pada dasarnya manusia itu adalah orang yang bersosialitas atau harus bersosialisasi. Karenanya ketika seseorang manusia itu tidak mempunyai bentuk aktivitas sosial atau tidak bermasyarakat, maka dapat diartikan bahwasanya mereka itu adalah orang yang bersifat mati. Mati itu maksudnya bukan mati secara nyawa, tetapi lebih bagaimana tidak ada bentuk pengembangan dari kehidupan yang seperti itu saja. Saudara pikirkanlah, misalnya hanya berdiam diri dan mengurung diri di rumah, saudara walaupun mempunyai gadget, mempunyai televisi, mempunyai TV kabel dan lain sebagainya untuk sarana mengumpulkan informasi, tapi itu tidak cukup untuk menyatakan sebagai saudara itu sebagai seorang manusia. Karena manusia itu sifatnya dia harus bersosialisasi, bermasyarakat, dan salah satunya adalah berorganisasi. Sebenarnya organisasi ini senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari yang seperti kita sampaikan tadi ataupun dalam lingkungan di luar hal itu. Jadi intinya ketika individu mulai memasuki suatu organisasi atau beberapa sekumpulan orang, maka dia tentunya mempunyai harapan agar suatu komunitas atau suatu tempat mereka bersosialisasi itu mempunyai tujuan yang baik, sehingga ada tujuan dan ada sistem prosedur dalam organisasi atau lingkungan mereka tersebut. Karena pada dasarnya suatu organisasi itu pasti mempunyai tujuan, sehingga dibutuhkanlah suatu bentuk keanggotaan serta struktur dari sistem sosial tersebut. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam dunia pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya organisasi ini dia mempunyai suatu bentuk proses, sehingga organisasi ini mengajarkan kepada manusia untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan dan mengantisipasi semua bentuk gangguan. Dan organisasi juga yang dapat mampu bertindak secara cepat dan baik karena dia sudah terorganisir. Namanya saja di organisasi, berarti sudah ada tujuan, sudah ada bentuk yang bisa membuat suatu sistem keanggotaan itu sesuai dengan prosedur, sehingga tujuan disampaikan pun menjadi tercapai. Melalui sistem inilah guru-guru juga diharapkan mampu mewadahi dirinya dalam suatu kelompok, sehingga apa tujuan yang ingin dia sampaikan, apa tujuan yang ingin dia dapatkan itu dapat terrealisasi dengan baik. Maka lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menjadikan wadah sebagai tempat untuk guru berorganisasi. Karena di sini guru berorganisasi dalam PGRI memposisikan dirinya sebagai bagian dari komponen bangsa ini dan menyadari bahwa dia mempunyai peran dalam masyarakat, dan
baik itu dalam bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memfasilitasi dirinya agar dia itu juga bermanfaat untuk dirinya serta keluarganya sendiri. Makanya organisasi, salah satunya adalah bentuk PGRI, merupakan suatu wadah organisasi yang perannya itu sangat bagus, baik dalam individu, kelompok kecil, masyarakat, bernegara, bahkan bisa jadi suatu bentuk tugas kenegaraan, seperti yang dilakukan oleh para struktural atau pemimpin dari organisasi PGRI ini. Karena pada dasarnya ketika kita sudah masuk dalam struktur sebuah organisasi, berarti kita harus mampu memikirkan suatu hal yang terbaik bagi organisasi kita. Karena kesejahteraan organisasi itu juga tergantung dari struktural atau pemimpin yang dipilih dari organisasi tersebut. Jadi dapat diketahui bahwasanya secara dasar organisasi ini merupakan wadah yang bisa menjadikan semua orang itu mampu saling bekerja sama, saling berketergantungan, sehingga apa yang ingin mereka dapatkan dan ingin mereka capai itu harus sesuai dengan tujuan organisasi mereka tersebut. Berarti dari hal itu dapat kita ketahui bahwasanya secara umum organisasi itu merupakan jalan bagi sebuah bentuk sistem yang mengatur semua hal, baik itu secara bentuk struktural atau yang berada pada bawah atau pada peserta dari organisasi atau bagian dari organisasi tersebut. Beberapa ahli menyebutkan bahwasanya organisasi itu mempunyai banyak tujuan atau mempunyai banyak sistem atau mempunyai banyak definisi. Yang pertama adalah stoner. Stoner di sini dia bukan pembalap ya, tapi memang namanya stoner. Dia menyebutkan bahwasanya organisasi itu merupakan suatu pola hubungan orang-orang yang ada di bawah dengan pimpinan untuk mengejar tujuan yang sama. Berarti ketika orang-orang berkumpul kemudian mempunyai satu tujuan, visi dan misi yang sama, kemudian berdasarkan visi misi yang sama tersebut, maka ditunjuklah satu pemimpin, sehingga pemimpin inilah yang menjadi ujung tombak untuk mendapatkan tujuan atau visi misi yang diharapkan dari suatu organisasi tersebut. Jadi jelaslah bahwasanya Stoner menyebutkan organisasi itu butuh pemimpin, sehingga pemimpin itulah yang nanti memboncengi atau pemimpin itulah yang menjadi nahkoda bagi orang-orang yang ada di bawahnya atau orang-orang yang ada dalam struktur organisasi mereka tersebut. Kemudian ada menurut Money atau James De Money, dia menyebutkan bahwa organisasi itu merupakan suatu bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Serikat artinya satu, dia sudah menjadi suatu bentuk kesatuan, sama halnya dengan sebuah satu batang lidi. Dia tidak akan mempunyai kekuatan walaupun pada dasarnya dia adalah sebuah lidi yang kuat, tebal dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia digabungkan dengan bentuk lidi-lidi yang lain, sehingga dia akan menghasilkan suatu bentuk kekuatan yang namanya sapu. Sehingga ketika dia sudah mempunyai bentuk yang kuat, akhirnya apapun yang ingin mereka lakukan itu akan menjadi suatu bentuk hal yang nyata, sehingga apa yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan secara bersama. Selanjutnya ada Bernard. Menurut Bernard, organisasi ini merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Berarti berdua pun itu merupakan suatu bentuk organisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam rumah tangga pun itu juga termasuk dalam organisasi. Ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri. Itu merupakan satu bentuk organisasi. Berarti sudah jelas ketika seseorang itu sudah mempunyai tujuan yang sama, ingin membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah dengan tujuan yang sama tanpa ada bentuk penyelewengan yang lain, maka organisasi sekecil itu seperti halnya rumah tangga merupakan jalan untuk mengetahui bahwa dia merupakan suatu bentuk kerjasama yang baik, sehingga ada bentuk partisipasi antara satu orang dan dua lebih orang tersebut, sehingga suatu bentuk organisasi kecil itu yang dinamakan dengan keluarga merupakan satu bentuk aktivitas yang baik. Jadi jelaslah bahwasanya bentuk kendali baik dua orang atau lebih itu merupakan suatu bentuk koordinasi yang nyata, suatu bentuk organisasi. Jadi berdasarkan 3 pendapat dari Stoner tadi, dari Manny tadi, kemudian dari Bernard tadi, maka ada 3 kata kunci sebenarnya yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah organisasi itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia berarti minimal itu ada 2 orang atau lebih. Kemudian ada sistem kendali yang dipegang oleh pemimpin atau orang yang diamanahi menjadi pemimpin dalam satu organisasi tersebut, yang kemudian ada bentuk kerjasama. Walaupun dia ada 2 atau lebih, ada pemimpin tapi tidak bekerja sama, maka organisasi itu bukan menjadi suatu bentuk organisasi yang bagus, sehingga tidak mencapai satu bentuk tujuan yang diinginkan, tidak ada bentuk partisipasi, tidak ada pengembangan dari suatu organisasi tersebut. Berdasarkan hal itu, maka dapat kita ketahui bahwasanya apapun bentuk organisasi pasti dia akan ada sumber daya manusia, ada bentuk kerjasama, ada pemimpin, ada bentuk partisipasi dan tujuan bersama. Selanjutnya kalau kita bahas mengenai PGRI, berarti sudah jelas di situ. Di situ ada beberapa orang atau kelompok yang sudah banyak, karena sesuai dengan disampaikan minggu lalu atau podcast sebelumnya, bahwasanya sejak adanya persatuan guru ketika zaman penjajahan, kemudian secara administratif dia terbentuk pada bulan November 1945, maka di situ sudah jelas bahwasanya PGRI ini mempunyai semangat yang luar biasa untuk menguatkan pendidikan baik bagi seluruh rakyat Indonesia ataupun untuk kesejahteraan bagi guru itu sendiri. Jadi jelas di situ ada nampak bentuk bagaimana organisasi PGRI ini mempunyai peran yang luar biasa, sehingga guru pun akan menjadi tertarik dan termotivasi untuk berorganisasi dalam PGRI. Itu ya. Jadi secara umum dapat kita ketahui bahwasanya organisasi ini akan memberikan kesempatan kepada seluruh guru, baik nanti guru yang PNS ataupun yang tidak PNS, karena pada dasarnya guru itu dia adalah bukan sebuah wujud, berarti seorang yang memiliki wujud yang luar biasa di mata Tuhan, karena dia memberikan ilmu. Ketika ilmu itu diberikan, berarti setiap ilmu yang diberikan ketika diaplikasikan berarti menjadi suatu bentuk amalan yang luar biasa bagi seorang guru tersebut. Makanya ketika saya sampaikan menjadi seorang guru itu adalah suatu bentuk hal yang luar biasa, berarti saudara tidak salah ketika bergabung di kampus-kampus keguruan, salah satunya di STKIP PGRI Sumatera Barat. Ya, kemudian
kita akan bahas mengenai fungsi organisasi dari yang kita bahas kali ini. Ya, secara umum organisasi ini berfungsi yang pertama menjadi suatu bentuk kebutuhan pokok organisasi. Menjadi suatu bentuk kebutuhan pokok berarti organisasi ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari organisasi tersebut, yakni segala keperluan yang diperlukan oleh organisasi sesuai dengan komponen yang ada dalam organisasi, seperti sarana, prasarana, dan juga dapat sebagai suatu bentuk kegiatan-kegiatan penunjang sebagai kegiatan organisasi itu berjalan. Organisasi tanpa adanya sarana dan prasarana berarti organisasi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun pada dasarnya semua sistem kini berjalan dalam bentuk daring, tapi setidaknya lahan, rumah, kantor, kursi, meja, dan lain sebagainya itu menjadi suatu bentuk sarana dan prasarana, walaupun pada dasarnya itu bukan dibeli dari dana organisasi. Kemudian walaupun dia datang dari milik pribadi, berarti itu juga menjadi suatu bentuk bagian atau komponen-komponen yang harus ada dan butuh dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi organisasi itu nanti adalah mengembang tugas dan tanggung jawab. Organisasi itu nanti di dalam sistem keanggotaannya, masing-masing personal itu dia mempunyai peranan dalam organisasi itu. Seperti misalnya seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, dia akan mengemban tugas dan amanah serta tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemudian anggota pun seperti itu, dia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik organisasinya, karena kebanyakan ketika menjadi anggota dia hanya melepaskan tanggung jawabnya sebagai organisasi itu dan tidak menjaga nama baiknya. Maka semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi, dia harus memberikan bentuk fungsi sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab terhadap organisasi yang menaunginya, seperti itu. Kemudian ada juga organisasi yang berfungsi untuk memproduksi barang atau orang. Kalau barang berarti organisasi ini lebih bersifat yang perusahaan. Perusahaan walaupun itu dipimpin misalnya itu swasta ataupun dari pemerintah, itu merupakan suatu bentuk organisasi juga. Apalagi yang bisa menghasilkan orang atau memproduksi orang ini berarti ada usaha atau bentuk dari organisasi ini yang bukan menghasilkan orang, tetapi lebih bagaimana orang ini nanti bisa berdampak kepada suatu bentuk, misalnya bentuk lapangan pekerjaan, atau bisa juga organisasi sosial yang bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Berarti jelaslah organisasi itu bukan hanya suatu bentuk struktural yang seperti itu, tapi dia juga bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian selain itu, di organisasi itu fungsinya juga itu adalah bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi. Organisasi itu bisa merubah pola pikir seseorang, dan seseorang itu juga bisa mengubah dari organisasi tersebut. Misalnya suatu organisasi itu dia tidak berjalan dengan semestinya dengan tujuan, maka sebagai seorang pemimpin atau orang yang mempunyai kesadaran akan berubahnya fungsi dari organisasi, dia mempunyai tanggung jawab untuk merubah organisasi itu ke arah yang lebih baik, sehingga kemajuan atau perubahan yang baik itu akan menimbulkan atau akan mempengaruhi organisasi itu menjadi lebih baik lagi. Begitu juga sebaliknya,
ketika seseorang bergabung dengan organisasi, berarti organisasi nanti itu akan mempengaruhi orang tersebut. Misalnya dengan seseorang yang baru bergabung, kemudian tanpa ada pengalaman, ada cita-cita, ada pengaruh yang kuat, atau mempunyai soft skill atau hard skill yang bagus, ketika bergabung di organisasi, itu akan memunculkan suatu bentuk perubahan bagi anggota organisasi tersebut. Jadi jelaslah organisasi itu mempunyai fungsi yang cukup bagus untuk anggotanya, seperti itu. Berdasarkan hal tersebut, maka kita juga dapat lihat bagaimana organisasi PGRI itu memberi fungsi bagi keanggotanya. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena sesuai dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti fungsi tugas utama PGRI itu adalah mengesahkan Tuhan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian pastinya mengamalkan, mempertahankan dan membela Pancasila. Karena Pancasila itu adalah dasar negara, berarti kita tidak akan bahas di sini Pancasilais atau tidak Pancasilais, tapi bagaimana mengamalkan, mengamankan dan mempertahankan negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila yang sebagai dasar negara. Kemudian pasti nanti akan membentuk suatu kesatuan dan kekuatan, bahwasanya kita sebagai organisasi dari PGRI itu akan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini menjadi semakin kuat. Karena contohnya ketika Jepang dibom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang diselamatkan oleh pemerintahnya itu adalah para pendidik. Berarti para pendidik itu mempunyai peran yang penting terhadap negara kesatuannya. Berarti kita sebagai pendidik atau orang yang ada dalam lingkungan PGRI itu dia akan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada meningkatkan integritas bangsa dan menjamin terjaganya terpelihara negara. Kemudian selalu berusaha untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional. Kemudian meningkatkan dan membina organisasi setelah profesi keahlian di bidang pendidikan, sehingga nanti keahlian itu dia akan menyesuaikan atau bergabung atau setidaknya bermitra dengan PGRI karena dia mempunyai tujuan dan fungsi yang sama, yakni dalam bidang pendidikan. Selain itu, fungsi organisasi karena dia pasti akan menghubungkan semua bentuk keguruan, maksudnya semua guru dan tenaga pendidikan, berarti dia juga akan meningkatkan suatu bentuk nilai pendidikan, sehingga akan ada bentuk pengabdian serta peran dalam pembangunan pendidikan nasional. Dan fungsi organisasi nanti itu juga akan meningkatkan kualitas akademik. Ada sertifikasi juga. Sekarang guru mulai sejahtera hidupnya karena sudah ada sertifikasi guru. Dosen pun seperti itu. Kemudian jika nanti akreditasi sertifikasi dia sudah dapat, berarti kualitas dan kelayakan guru pun menjadi suatu hal yang bentuk yang bagus, sehingga kompetensi dan profesionalisme guru itu juga semakin baik gitu. Kemudian jangan lupa PGRI itu juga menegakkan dan melaksanakan kode etik guru. Jadi banyak sebenarnya lagi yang menjadi manfaat dari organisasi ini, tapi dari penyebaran tersebut hendaknya kita dapat memahami bahwasanya sebagai suatu anggota suatu organisasi, motivasi berorganisasi merupakan wujud nyata untuk memperoleh kontribusi dari organisasi yang kita ikuti, gunanya untuk kepentingan bersama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kemudian hasilnya dinikmati secara bersama, bahkan mempunyai dampak kepada pihak-pihak yang ada di sekitar organisasi tersebut, sehingga dampak-dampaknya itu yang diharapkan itu adalah dampak positif bagi kesejahteraan anggota keluarga, anggota organisasi dan keluarga dari anggota organisasi. Jadi ketika dampaknya positif itu ada terhadap anggota, maka para anggota akan bangga dengan atribut-atribut organisasinya. Dia akan dihargai oleh kawan dan lawan,
dalam artian bahwasanya perbedaan itu merupakan suatu hal yang wajar, tetapi ketika dia sudah bangga dengan atribut yang ada pada organisasinya, maka secara umum dalam masyarakat itu fungsi dan tugas organisasi itu sudah menjadi suatu tempat yang baik untuk organisasi tersebut, khususnya dalam PGRI. Dan secara tidak langsung guru itu sebagai anggota, baik sebagai pekerja, berkarir dan mengembangkan keprofesiannya, dia akan juga termotivasi dan bersemangat untuk menjalankan fungsi dan tugas atau tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Motivasi guru berorganisasi itu seperti memberikan dan menerima, sehingga apapun bentuk dari suatu bentuk organisasi itu dalam berorganisasi, berarti ada harapan, ada keinginan yang ingin diwujudkan secara bersama. Jadi jelaslah tidak ada yang tidak mungkin dalam berorganisasi, sebab ketika sudah masuk kita dalam suatu bentuk organisasi yang sama, maka ide-ide, pikiran, gagasan yang ada dalam anggotanya itu masing-masing akan memberikan dampak nyata pada organisasinya tersebut. Baik itu bagi dirinya sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi dari hal itu dapat kita simpulkan bahwasanya organisasi itu mempunyai peranan penting dalam kehidupan anggotanya, dan jelas juga walaupun sudah dijelaskan bahwasanya setiap organisasi itu harus memelihara dan meningkatkan mutu organisasinya, tentunya sebagai seorang yang berorganisasi jelas fungsi dan tugas mereka dalam organisasi tersebut. Karena pada dasarnya organisasi itu dia mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan secara umum fungsi dan tugas yang sudah ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah jelas dalam suatu organisasi tersebut, seperti meningkatkan keimanan kepada Tuhan, mempertahankan negara Pancasila, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti itu. Oke, jadi silahkan direview podcast kita ini. Jika ada yang ragu, ada yang lupa atau ada yang kurang saya sampaikan, nanti bisa ditinggalkan di kolom komentar, silahkan ditanyakan. Nanti saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin. Terima kasih. Begitulah podcast kita pada siang hari ini. Salahnya saya mohon maaf. Terakhir kembali saya ucapkan selamat berorganisasi, kemudian selalu sehat, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa subscribe YouTube ini, like dan komen serta share. Semoga podcast Lentera Ilmu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya Wahyudi RM undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.